Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar lebih lanjut dari firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami memahami dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengenal pribadi-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pemahaman, Engkau yang memberikan kami pencerahan, Engkau yang memberikan kami kekuatan dalam kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-26 dari Kitab Kejadian. Episode yang ke-36 ini saya memberikan satu judul, apakah Tuhan jahat? Pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang tidak perlu ditanyakan, tetapi bagi sebagian yang lain ketika ada peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi, kemudian ada berbagai macam hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan terjadi, bisa dimungkinkan kita berpikir, wah Tuhan kok tidak baik sama saya. Mungkin kita tidak secara langsung mengatakan Tuhan jahat, tetapi kita mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hubungannya dengan Nuh dan keluarganya dan peristiwa air bah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita belajar bahwa tidak ada yang kebetulan tentang keluarga kita. Demikian juga tentang Nuh dan keluarganya, Bapak Ibu, kita melihat mengapa Nuh dan keluarganya diselamatkan. Mengapa hanya mereka yang masuk dalam bahtera misalnya. Kita belajar bahwa tidak ada yang kebetulan ketika kita ditempatkan dalam sebuah keluarga. Siapa yang menjadi ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, dan lain sebagainya, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan satu hal, kita tahu rencana Tuhan itu baik adanya. Dan kita melihat Bapak Ibu bagaimana Nuh dan keluarganya menjadi contoh dalam kehidupan seorang Nuh. Dia bukan hanya fokus dalam arti hanya hubungannya dengan Tuhan, tetapi dia juga fokus menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, sehingga dia fokus kepada keluarga, menganggap keluarga itu penting, dan dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Maka ada lagu Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Apa artinya Bapak Ibu? Keluarga itu penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena di keluarga itu kita melihat kita bisa saling mengasihi, menunjukkan kasih Kristus, dan keluarga itu menjadi cerminan kasih Kristus dalam sikap hidup kita, dalam tingkah laku kita. Jangan sampai kita aktif melayani, sibuk melayani, tapi keluarga kita terbengkalai. Kita aktif di gereja, orang menganggap kita sebagai orang baik, tetapi di rumah justru anak-anak menganggap kita sebagai orang yang jahat, kejam, dan lain sebagainya. Itu sebabnya fokus kepada keluarga ini penting, karena keluarga inilah menjadi satu cerminan bagaimana Kristus hadir dalam setiap kehidupan kita dan orang-orang melihat apa yang ada dalam keluarga kita. Maka kita perlu mengerti peran dan porsi kita dalam keluarga. Mungkin kita sebagai orang tua, kita perlu menjadi teladan yang baik. Mungkin kita sebagai anak, orang tua kita mungkin belum terlalu setia beribadah, bahkan mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Kita menjadi anak yang baik, menjadi saksi Kristus, sehingga orang dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kita dan mereka mempermuliakan nama Yesus, bahkan mereka rindu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam topik yang akan kita bahas di sore hari ini, apakah Tuhan itu jahat lewat peristiwa air bah? Ada berbagai macam pertanyaan yang kemudian bisa kita ajukan. Misalnya, kenapa hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan? Mengapa kemudian harus semua dimusnahkan? Nah, Bapak Ibu, kita membuka ayatnya, kita buka bersama di dalam Kejadian kembali, Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga sebagai satu latar belakang. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kemudian ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian di ayat yang ketujuh kita melihat Bapak Ibu ketika peristiwa air bah ini, kita akan baca mulai dari ayat 17. Kejadian 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, banyak sekali beberapa ayat yang kemudian bisa membuat kita salah paham terhadap Tuhan. Misalnya tadi ya, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dari ayat-ayat ini kita bisa merunut dari Kejadian pasal 6 tadi Bapak Ibu, bagaimana kejahatan manusia yang sudah begitu hebatnya. Tidak dijelaskan bagaimana kejahatan itu mencapai level yang mungkin sangat luar biasa, sampai Tuhan dikatakan menyesalah Tuhan, atau Tuhan menyesalkan, gelo gitu ya bahasa Indonesia, bahasa Jawanya gelo. Kenapa sampai manusia sejahat ini, padahal aku menciptakan mereka tadinya seturut gambar dan rupaku. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia mulai melakukan berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, umurnya hanya 120 tahun saja. Sudah dibatasi, kemudian semakin memuncak terus kejahatan manusia. Hanya Nuh yang dikatakan mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kemudian apa? Terjadilah peristiwa air bah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala kecenderungan manusia
dikatakan membuahkan kejahatan sehingga terjadilah air bah itu, sehingga dikatakan semua dibinasakan. Nah, pertanyaannya kemudian apakah Tuhan jahat? Kita bisa mengajukan berbagai macam alasan untuk menjawab ini, tetapi satu hal bahwa kita tahu dalam kehidupan ini segala dosa itu pasti akan mengalami hukuman. Segala dosa akan dihukum. Dan upah dosa dikatakan firman Tuhan adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa kemudian membetulkan atau tidak ada yang bisa kemudian menganulir keputusan ini. Sebab upah dosa ialah maut. Maut ya. Tetapi kita melihat juga Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana Allah dalam keadilannya. Allah dalam keadilannya, di sisi lain kita melihat ada Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sisi lain dia juga adil terhadap dosa, yaitu upah dosa adalah maut. Maka orang-orang yang melakukan dosa itu mereka mengalami maut. Mereka mengalami hukuman mati. Orang berdosa sering meremehkan dosa. Namun kita melihat dosa layak dihukum mati. Kita seringkali menyepelekan belas kasihan Allah. Seakan-akan kita memang patut dikasihani, namun kemudian kita mengeluh atas keadilan Allah. Seakan-akan Allah tidak adil, seakan-akan kita tidak layak dihukum. Ya. Kita kembali Bapak Ibu bahwa upah dosa itulah maut, tidak ada yang bisa kemudian menghasilkan sesuatu yang berbeda, tidak ada yang kemudian bisa membuat atau menganulir hal ini. Upah dosa ialah maut. Nah Bapak Ibu, kita melihat dalam kehidupan kita, kemudian jangan sampai kita terjebak pada satu pemahaman bahwa Tuhan itu jahat. Kita melihat bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini. Ada banjir, kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Seringkali tanpa kita sadari bahwa semua itu sebenarnya diakibatkan oleh kejahatan manusia juga. Pohon-pohon ditebang, bagaimana orang tidak lagi eh, menjaga menjaga hutan, menjaga cagar budaya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika air datang, tidak ada yang bisa menahan. Akar-akar pohon besar yang tadinya bisa untuk menahan, sekarang sudah ditebang semua, dijadikan mungkin lahan, akhirnya banjir Bapak Ibu. Dan berbagai macam hal lain yang menjadi bencana yang pada akhirnya kalau kita runut itu adalah sebenarnya berasal dari manusia sendiri. Itu sebabnya sangat penting bagaimana kita memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama, kalau saya katakan ada prinsip yang perlu dipegang. Ada prinsip yang perlu dipegang. Misalnya bahwa Tuhan merencanakan yang baik, masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan orang percaya. Ini prinsip yang perlu kita pegang. Dalam Yeremia pasal 29, Yeremia pasal 29, kita melihat ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan jahat. Nah, kemudian kita hubungkan dengan tadi Bapak Ibu, lalu kenapa ada bencana? Lalu kemudian kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kenapa saya harus mengalami kehilangan orang yang dikasihi misalnya? Kenapa saya harus mengalami diputus kerja? Kenapa saya harus mengalami kehilangan kesempatan dan lain sebagainya? Bapak Ibu, kita percaya di balik semua peristiwa itu seringkali ada hal-hal yang kita tidak pahami sekarang. Tetapi kita akan memahaminya kelak. Itu yang kata Tuhan Yesus ya. Di Yohanes pasal 13 ayat yang ketujuh, firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak.
Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Seringkali ketika peristiwa terjadi, Bapak Ibu kita tidak bisa tahu, tidak sepenuhnya tahu alasan apa sehingga peristiwa itu terjadi. Tapi firman Tuhan katakan engkau akan mengertinya kelak. Prinsip yang kita tahu bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Karenanya kalau hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan jangan lupa kita untuk terus berdoa. Hanya dengan berdoa kita bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Di Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Ketika kita berseru kepada Tuhan, berdoa, jalin hubungan dengan Tuhan, bukan malah berpisah, bukan malah menjauh dari Tuhan, dikatakan akan diberitahukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Penting Bapak Ibu relasi kita dalam doa dengan Tuhan. Hal-hal yang tidak kita tahu, jangan justru membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi justru kita mengerti, belajar mengerti kasih Tuhan, rencana Tuhan, bahkan kita mengerti apa yang namanya waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Tentang air bah tadi Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada manusia, saya percaya. Lewat Nuh, lewat karya Nuh, jika dia membangun bahtera, lewat apa yang disampaikan Nuh kepada keluarganya, pasti itu akan juga berlanjut kepada orang-orang lain di sekitar keluarga mereka. Tetapi kita melihat manusia yang lain tidak bertobat, mereka tidak kemudian berpaling kepada Tuhan, tetapi justru mereka tetap melakukan kejahatan. Maka ketika waktunya sudah genap, ya bahasa firman Tuhan, kejahatan itu sudah mencapai titik yang hanya Tuhan tahu batasnya, kemudian air bah itu turun. Dan terjadilah bagaimana kematian di mana-mana, penyesalan di mana-mana yang sudah terlambat. Kita perlu belajar mengerti waktu Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk kebaikan Tuhan, termasuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sambil kita menanti kedatangan Tuhan. Di 2 Petrus pasal 3, mulai ayat 3 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, menyinggung peristiwa air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Api ya Bapak Ibu. Tadi ada air, sekarang api. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu kelupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Tuhan yang kedua, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat, berbalik dan bertobat. Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Yang kedua, Tuhan ingin semua orang bertobat, tidak ada yang binasa. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit dan akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
pengharapan kita, ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Sampai di sini kita melihat betapa Allah merencanakan masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Yang kedua, Allah ingin semua manusia bertobat, tidak ada yang binasa. Dan seperti di zaman air bah, saya percaya Tuhan ingin semuanya manusia berbalik kepada Tuhan. Tetapi ternyata hanya Nuh dan keluarganya yang tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Di zaman sekarang Bapak Ibu, kita yang menantikan kedatangan Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan sampai kita menganggap, wah kalau saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuhan itu jahat. Nanti kalau ada kiamat, Tuhan itu jahat. Bapak Ibu, semua ada waktunya. Tapi kita perlu pegang prinsip bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita, masa depan yang penuh harapan, bukan hanya di bumi ini, tapi juga sampai kekekalan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Tuhan memberikan waktu kepada kita, sampai kapan kita tidak tahu. Ada orang yang dibatasi waktunya sampai dia meninggal. Ada mungkin kita yang akan mengalami sampai pengangkatan. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan waktu. Tapi mari dalam waktu yang Tuhan berikan, kita benar-benar manfaatkan, bersyukur, menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah Tuhan jahat? Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa memang harus dihukum. Dan ketika dosa terus ada sampai batas tertentu, dikatakan ada penghukuman seperti air bah. Dan kita sebagai manusia, apa yang perlu kita lakukan? Berjaga-jaga dan berdoalah, kata firman Allah. Bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ini Bapak Ibu. Dan hidup dalam apa dikatakan firman Tuhan tadi? Pendamaian, perdamaian. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapat perdamaian itu. Kita yang mungkin saat ini mengalami pergumulan dalam dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya di dalam siapa? Dalam Yesus. Kita mendapat pengampunan, kesempatan untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan pengingat dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik, dan mari kita terus setia, berjaga-jaga, waspada dalam kehidupan ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Ajar kami mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Engkau adalah yang penuh kasih, Allah yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami, bukan merencanakan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Engkau yang tidak ingin umat-Nya binasa, tapi Engkau yang ingin agar kami semua berpaling bertobat kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami mengenal kasih-Mu, mengerti waktu-Mu, dan berjaga-jaga dalam kehidupan kami, karena kami tidak pernah tahu batas waktu yang Kau berikan pada setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, dalam apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.